Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana Bu Retno berada. Perkenalkan, nama saya Yasmin Karenita dari kelompok 16. Di sini saya bersama dua teman saya, yaitu Hana Nabila dan Ranisha Kaluela. Di sini kami akan menjelaskan mengenai research paper yang kami pilih, yaitu Hair Follicle Germs Containing Vascular Endothelial Cell for Hair Regenerative Medicine. Berikut ini adalah outline dari presentasi kami, yaitu ada introduction, methods, result and discussion, dan conclusion. Pertama adalah introduction. Latar belakangnya adalah kerontokan pada rambut merupakan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dunia. Penyakit androgenetic alopecia atau kebotakan umumnya ditangani dengan melakukan transplantasi folikel rambut pasien. Namun hasilnya seringkali tidak memuaskan karena jumlah folikel pada pasien yang terbatas, sementara kebutuhannya cenderung banyak. Hingga pengobatan regeneratif rambut yang prinsipnya untuk meningkatkan jumlah folikel menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk pengobatan jenis penyakit alopecia. Dia dalam pembentukan hair follicle germs. Perkembangan in vivo dari folikel rambut didorong oleh pembentukan hair follicle germs. Salah satu kesulitan dalam hal ini adalah menggunakan bioengineered hair follicle germs yang menggabungkan epithelial dan sel mesenchymal. Hasil yang didapatkan baik, namun karena proses persiapan yang sulit dan kebutuhan yang banyak, cara ini sulit untuk dipraktikkan. Karena itu, penggabungan epithelial dan sel mesenchymal yang dipisahkan selama 3 hari dapat membentuk hair follicle germs. Hal ini menyebabkan pembentukan hair follicle germs jadi lebih cepat dan dapat diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam pertumbuhan rambut dan ukuran dari folikel rambut berkaitan dengan perifollicular angiogenesis yang diinduksi dengan faktor pertumbuhan vaskular endotelial. Keterlibatan sel vaskular endotelial dalam hair follicle germs dapat bermanfaat untuk proses replikasi perkembangan folikel rambut dan meningkatkan generasi folikel rambut de novo. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah sel vaskular endotelial berpartisipasi dalam pembentukan HFGS dan meningkatkan regenerasi rambut. Lalu untuk mengetahui dampak dari sel vaskular endotelial dalam regenerasi rambut pada hewan, memberikan informasi mengenai in vitro self-organization dan morphogenesis in vivo dari folikel rambut, dan memberikan strategi dalam pengobatan regenerasi rambut. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode. Ini yang pertama adalah dengan hewan. Percobaan digunakan dengan menggunakan tikus C57BL/6 yang sedang hamil dari CLEA, Jepang. Selain itu, percobaan juga menggunakan tikus ICRNU dari Jepang. Kemudian tahapan keduanya adalah preparation of murine epithelial cell. Pertama, embrio dari tikus hamil yang tadi kita pakai diambil dan diekstraksi kulit dorsalnya dengan menggunakan bantuan mikroskop. Kemudian diberi 4,8 di space 2 selama 60 menit dan diambil sel epitelnya. Setelah itu diberi perlakuan supaya siap untuk dilakukan eksperimen. Yang ketiga adalah preparation of human DP cells and HUVEC. Sel DP pada manusia dipertahankan pada follicle DP cell growth medium atau DP-CGM, sedangkan HUVEC dipertahankan pada endothelial cell growth medium, yaitu EGM. Kedua medium ini diubah setiap 2-3 hari untuk memperbanyak dan mengembangkan sel. Yang keempat adalah fabrication of hair follicle germs chips. Hair follicle germs chip didesain dan dihasilkan dengan micromilling serta molding dengan CAD atau CAM. Epoxy resin diberikan kecetakan negatif selama 24 jam untuk menghasilkan cetakan positif. Cairan PDMS kemudian dimasukkan ke cetakan dan dimasukkan ke dalam oven. Hasil cetakan disteril dengan autoclave dan air murni
Lalu cetakan akan dilapisi 4% fluoronik F127, kemudian dibersihkan agar bisa digunakan. Langkah yang kelima adalah human mouse chimeric hair follicle germs containing UVEC. Dalam menyiapkan hair follicle germs, DP dan sel epitelial diletakkan pada 0,1 mili media kultur. Campuran yang mengandung 3 sel akan diaduk dan diletakkan pada wadah non-cell adhesive round bottom 96 wall. Setelah 3 hari dikultur, distribusi spasial dari sel akan dinilai menggunakan mikroskop konfokal dan fluorescence. Yang keenam adalah large scale preparation of hair follicle germs. Gabungan sel yang mengandung sel DP, epitelial, dan GFP UVEC dituangkan ke dalam irisan hair follicle germs dan dikultur pada suhu 30 derajat Celcius dalam kultur campuran DPCGM, K32, dan EGM2 yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan rasio 1:1 selama 3 hari. Distribusi spasial dari sel akan dinilai setelah 3 hari, dan tingkat ekspresi relatif dari gen yang berkaitan dengan induksi folikel rambut akan dinilai dengan real-time reverse transcription polymerase chain reactor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hana Najwa. Ya, baik. Untuk metode selanjutnya yang digunakan adalah Gene Expression Analysis using RT-PCR, di mana total RNA diekstrak dan disintesis dengan metode RT-PCR, dan dilakukan reverse transcription, kemudian dicocokkan dengan primer gene supaya mendapat hasil yang diinginkan. Semua hasil kemudian dinormalisasi dengan GAPDH, lalu analisis statistik digunakan. Kemudian ada hair patch assay. Setelah dianestesi, luka dihasilkan melalui pembedahan pada kulit lateral dorsal tikus. Setelah 4 minggu, titik transplantasi dinilai menggunakan mikroskop. Jumlah batang rambut pada setiap titik transplantasi akan dihitung setelah disosiasi rambut. Metode ini digunakan untuk mengetahui kemampuan induksi VHFG rambut atau hair follicle growth. HFG dan VHFC ditransplantasi ke dalam luka. Kemudian ada intracutaneous transplantation. Setelah dianestesi, HFG dan VHFG ditransplantasi ke dalam luka pada punggung tikus mu/nu. Kemudian bagian transplantasi diberikan salep dan diperiksa setiap 2-3 hari. Hasil transplantasi kemudian difoto dengan kamera dan kutikula hasil rambut baru diperiksa dengan mikroskop. Nah, selanjutnya ada piloerection of regenerated hairs, di mana piloerection dinilai setelah menginjeksikan neurotransmitter kepada tikus. PBS diinjeksikan untuk mencegah adanya pergerakan refleks pada rambut. Kemudian 1 nanoliter dari 10 mg per mililiter acetylcholine solution diinjeksikan secara intradermal di dekat folikel rambut yang beregenerasi. Sudut kemiringan dari rambut yang berdiri akan direkam menggunakan kamera digital. Kemudian terakhir ada histological dan immunohistochemical staining, di mana sampel dibersihkan dengan PBS yang ditambah dengan 4% formaldehid selama 1 jam, kemudian ditaruh pada parafin. Sampel dipotong sebesar 8 nanometer dan diberikan Myers hematoxylin dan eosin Y. Pertama, sampel diberi PBS dengan 1% bovine serum albumin dan 0,01% Triton X100. Kemudian sampel diinkubasi semalam dengan anti-pigmentin dan anti-sitokratin 15. Lalu sampel diinkubasi dengan antibodi sekunder, kemudian diwarnai dengan DAPI dan dilihat di bawah mikroskop. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke result and discussion. Untuk bagian self-organization of the 3 cell types, di mana pada percobaan ini digunakan sel epitel embrionik tikus dikarenakan proliferasi atau fase pengulangan siklus sel tanpa hambatan dari vitrosel induk epitel folikel rambut manusia dengan kemampuan trikogenik belum ditetapkan. Nah, sel DP atau derma papila manusia, sel epitel murin dari kulit fetal, dan HUVEC atau Human Umbilical Vein Endothelial Cells
dicampurkan ke dalam pelat 96 well dengan perekat non-sel dengan densitas sel yang berbeda-beda, seperti yang dapat dilihat. Lalu setelah 24 jam berkultur, sel-sel membentuk agregat tunggal di setiap lubang dan sel tersebut secara acak terdistribusi dan membentuk sebuah kelompok kecil. Setelah 2 hari berkultur, sel-sel dipisahkan secara spasial dalam agregat individu dan membentuk struktur menyerupai HFG atau hair follicle germ. Mekanisme yang mendasari pembentukan HFG, termasuk lokalisasi HIVEX di DP dan sel mesekim, kemungkinan diatur oleh perbedaan jenis kaderin pada HIVEX daripada gradien faktor larut seperti oksigen dan faktor pertumbuhan. Untuk pembuatan skala besar HFG, terdapat chip array microwell atau HFG chip yang terbuat dari polydimethyl siloxane, PDMS. PDMS merupakan oksigen silikon permeable, maka suplai oksigen tidak hanya berasal dari permukaan media kultur, tapi juga melalui lapisan silikon yang bawah. Nah, chip HFG ini dapat digunakan untuk persiapan HFG skala besar, karena proses pembentukan yang serupa melalui pengorganisasian diri, sedangkan sel endotel vaskular umumnya diaktifkan di bawah hipoksia daripada normoksia. Nah, pada penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sel-sel folikel non-rambut dapat meningkatkan fungsi induksi rambut dari sel folikel rambut. Misalnya pada kultur sel DP atau sebagai inti DP, dengan sel progenitor adiposit sebagai kulit luar, secara signifikan akan meningkatkan kemampuan induksi sel rambut DP. Kondisi ini konsisten dengan teori telegento transisi anagen yang disinkronkan dengan diferensiasi sel progenitor adiposit akan menjadi adiposit dewasa menyerupai folikel rambut yang beregenerasi. Selain itu, sel endotel vaskular terlokalisasi di wilayah sel DP dapat meningkatkan regulasi gen folikel sel DP di VHFG. Ditemukan juga bahwa sel penanda tricogenik DP versikan VCAM, alpha smooth muscle actin 2, ACTA2, alkalin phosphatase, ALP, bone morphogenic protein 4, dan lymphoid enhancer factor secara signifikan diregulasi di VHFG dibanding dengan HFG tanpa HUVEC. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa gen utama DP, termasuk NOG, tidak hanya diregulasi oleh kultur agregat 3D, tetapi juga secara sinergis oleh aktivator jalur sinyal kanonik CIR 99023132. Oleh karena itu, penanganan serupa dapat disesuaikan untuk lebih meningkatkan ekspresi gen tricogenik sel DP di VHFG. Nah, ini adalah perbandingan antara HFG dan VHFG menggunakan hair patch assay. Kemampuan VHFG untuk menghasilkan folikel rambut ditentukan dengan hair patch assay, di mana VHFG atau HFG ditransplantasi ke dalam kantong luka yang dibuat secara operasi pada kulit punggung lateral tikus. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ranisha. Masih melanjuti pembahasan mengenai result dan discussion pada comparison between HFGS dan VHFGS dengan penggunaan metode hair patch assay. Jadi perbedaan jumlah sel antara yang berada pada HFGS dan HFGS berasal dari ada atau tidaknya HUVEC di dalam sel tersebut. Untuk tempat transplantasi VHFG dan HFG berpigmen setelah 7 hari dan batang rambut hitam dihasilkan di semua lokasi transplantasi setelah sekitar 4 minggu transplantasi. Untuk klaster rambut yang dihasilkan akan diekstrasi setelah disosiasi enzimatik dari jaringan dan batang rambut pada setiap lokasi dihitung untuk penelitian. Dan didapatkan juga bahwa jumlah rambut yang dihasilkan VHFG secara signifikan lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh HFG tanpa adanya HUVEC. Untuk kekhawatiran dalam penelitian ini adalah dikarenakan sel epitel yang diisolasi dari embrio tikus, maka ada kemungkinan kontaminasi telah terjadi dari jenis sel lain, termasuk sel mesenkim dan endotel vaskular pada sel. Untuk kemungkinan dampak buruk dari kontaminasi ini sendiri adalah adanya spheroid yang terdiri dari sel epitel murin yang baru diisolasi, ditransplantasikan ke kulit belakang tikus dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun setelah 3 minggu diamati, ternyata tidak ada rambut yang tumbuh pada area transplantasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sel kontaminasi telah diabaikan.
Untuk melanjuti resultant discussion pada bagian intracutaneous transplantation of individual VHFGS, jadi kulit belakang tikus setelah 3 hari berkultur. Untuk menyelidiki efek jumlah sel pada regenerasi rambut, ditransplantasikan HFG dengan jumlah sel yang bervariasi ke dalam tusukan dangkal luka pada punggung tikus yang dibuat dengan pisau. Pada sekitar 3 minggu setelah transplantasi, HFG dengan jumlah sel yang lebih besar atau lebih dari 4 dikali 103 sel per HFG terbukti menghasilkan rambut hitam pada lokasi transplantasi. Sedangkan yang memiliki jumlah sel yang lebih sedikit, yaitu kurang dari 2 dikali 103 sel per HFG, terbukti tidak menunjukkan pertumbuhan rambut pada bagian transplantasi. Untuk perbandingannya, VHFG individu atau yang berukuran 9 dikali 103 sel per VHFG atau HFG dengan ukuran 8 dikali 103 sel per HFG ditransplantasikan juga ke dalam luka tusuk dangkal pada kulit punggung tikus seperti sebelumnya. Setelah 3 minggu diamati, batang rambut hitam muncul dari permukaan. Batang rambut ini ditandai dengan memiliki karakteristik morfologi yang normal termasuk kutikula rambut. Diketahui juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara transplantasi VHFG dengan HFG dalam efisiensi generasi rambut. Efisiensi generasi rambut itu sendiri adalah jumlah rambut yang dihasilkan dibagi dengan jumlah situs yang ditransplantasikan. Sedangkan jumlah rambut yang dihasilkan dengan VHFGS diketahui lebih tinggi daripada jumlah rambut yang dihasilkan oleh HFG. Untuk piloereksi dipantau setelah pemberian asetilkolin proksimal intradermal ke dalam folikel rambut yang telah dihasilkan. Piloereksi batang rambut ini yang diregenerasi setara dengan batang alami dalam hal karakteristik temporal dan juga spasial. Tahap pada penelitian ini terinspirasi oleh jaringan vaskuler elegan yang mengelilingi folikel rambut in vivo, dan pada laporan dikatakan bahwa prevaskularisasi dari cangkok jaringan yang direkayasa terbukti mengandung struktur menyerupai folikel rambut yang secara signifikan dapat meningkatkan generasi rambut manusia pada sebuah tikus. Mengenai sumber sel epitel, jadi sel induk folikel rambut yang terletak di daerah tonjolan dilaporkan memiliki rambut dengan kemampuan generasi de novo. Sel epitel mikrovaskular tersebut yang mengelilingi folikel rambut, sel epitel endotel turunan iPS, dan sel endotel turunan sel endotial progenitor sel atau EPC dapat digunakan sebagai autologus atau sel yang kompatibel secara imunologis. Setelah 3 hari kultur dan secara signifikan diketahui bahwa jumlah rambut yang diregenerasi pada punggung tikus telah meningkat dengan keadaan rambut yang memiliki fungsi piloereksi dan menunjukkan karakteristik morfologi yang khas seperti kutikula rambut dan juga medula. Untuk conclusion atau kesimpulan dari penelitian tersebut, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh tim, dapat disimpulkan bahwa setelah mengobservasi HUVEC di dalam sel DP, dalam VHFG terjadi formasi VHFG secara spontan. VHFG tersebut dapat dihasilkan dengan mengembangkan campuran antara sel epitel dan juga sel DP yang kemudian akan dimasukkan ke dalam HFG chip. Pertumbuhan rambut meningkat secara signifikan setelah 3 minggu diamati ketika adanya transplantasi kepada kulit dorsal dari tikus yang sudah tak berambut. Hasil rambutnya juga menunjukkan karakteristik rambut manusia yang normal seperti adanya medula dan juga kutikula rambut. Maka dari itu, penggunaan VHFG dapat menjadi solusi untuk strategi regenerasi rambut. Berikut untuk referensi dari paper yang kita digunakan. Paper tersebut dengan judul Hair Follicle Germs Containing Vascular Endothelial Cell for Hair Regenerative Medicine dapat diakses pada website tersebut. Dan juga paper ini telah dibuat oleh satu tim dengan anggota 3 orang, seperti yang tercantum. Boleh next.
Mungkin sekian dan terima kasih untuk presentasi saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi. Semoga presentasi ini dapat membantu kita memahami lebih lanjut mengenai tissue engineering dan aplikasinya dalam dunia engineering secara nyata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.